dan pengurus wilayah 4, kita yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita mau menyatukan hati kita walaupun kita terpisah oleh tempat ya ibu-ibu ya, tetapi kita tetap satu di dalam roh Tuhan. Amin. Sebelum itu kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada saat yang hari ini Tuhan masih menyertai setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Kau izinkan kami Tuhan untuk kami bertemu kembali di dalam doa kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menyembah-Mu, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu saja Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin acara ibadah doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa apapun yang mengganggu kuota kami Tuhan, jaringan-jaringan yang kami pakai Tuhan, biarlah semuanya Tuhan tidak menghambat jalannya ibadah kami, tetapi biarlah kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari ibu yang terkasih, kita angkat pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Tetap setia.
Terima kasih Bapak yang baik, biarlah kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan, dan firman itu Tuhan yang akan Tuhan menolong menjadi Tuhan patokan pedoman hidup setiap kami Tuhan. Dan mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini. Mari Bapak Engkau berbicara, berkata-kata kepada kami Tuhan, supaya apa yang akan kami pelajari ini boleh menjadi Tuhan pelajaran yang berharga untuk kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Shalom, wanita-wanita yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentunya di dalam Yesus tetap luar biasa, amin. Saya juga mengucap syukur untuk yang kedua kalinya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan renungan singkat pada siang hari ini. Oke, secara langsung saya akan share dulu PPT untuk kita boleh bersama-sama masuk dalam renungan. Baik, nah ini adalah renungan kita hari ini. Judulnya adalah miliki mata, pikiran, dan hati seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5, demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini kita sebagai manusia, ya jujur. Kalau kita masuk jujur, manusia itu cenderung melihat, ya, cenderung melihat dunia melalui sudut pandang sendiri. Manusia cenderung berpikir dengan logika yang terbatas. Manusia cenderung bertindak berdasarkan emosi. Kadang-kadang udah emosi nanti baru baru kita berpikir dan sebagainya. Tapi di sini kita akan sama-sama belajar. Menjadi murid Kristus itu berarti harus belajar memiliki mata yang melihat seperti Dia, pikiran yang selaras dengan kebenarannya, dan hati yang berdenyut dalam kasih-Nya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama apa itu mata, apa itu pikiran, dan apa itu hati Kristus. Sekarang dengan cepat kita akan bersama-sama melihat mata Kristus artinya seperti apa. Arti mata Kristus itu sudut pandangnya melihat dengan iman dan belas kasihan. Ada contoh di kebenaran firman Tuhan. Di sini adalah perempuan yang menjamah jubahnya. Nanti bisa sama-sama dibaca di rumah. Markus 5 ayat 32. Ada kisah orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 3. Di sini Yesus melihat, ya. Yesus melihat kebutuhan tersembunyi. Yesus melihat kebutuhan perempuan yang menjamah jubahnya. Di sini dari kisah orang yang buta sejak lahirnya, Yesus melihat peluang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Walaupun muridnya itu melihatnya, wah, gitu kan? Oh, mungkin orang lain dan sebagainya. Tuhan lebih tahu, ya. Tuhan tahu kebutuhan yang tersembunyi di perempuan yang dia sudah sekian tahun pendarahan. Nah, di sini juga Yesus melihat peluang untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini Yesus melihat orang yang buta sejak dari lahir. Nah, ada juga contoh lain, Yesus melihat janda dinaik yang kehilangan anak lalu menghidupkannya. Jadi Yesus tidak hanya melihat kematian, tetapi Yesus melihat harapan. Markus 6 ayat 34, saat orang banyak lapar. Nah, apa yang Yesus lihat? Yesus melihat mereka seperti gembala tanpa gembala. Yesus tidak hanya melihat, tetapi Yesus melakukan ada tindakan yang Yesus lakukan. Ini adalah pengertian dari mata Kristus. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu artinya apa? Pikiran yang mengutamakan kehendak Bapa. Sini Matius 4 ayat 1 sampai 11.
Di sini contohnya itu Yesus menolak godaan iblis dengan firman. Filipi 2 ayat 8. Nah, di sini contohnya Yesus merendahkan diri sehingga dia ke kayu salib. Matius 16 ayat 23. Yesus menegur Petrus yang berpikir secara manusiawi. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28, dalam pergumulan di Getsemani, ia memilih taat, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi dari pikiran Kristus kita belajar mengutamakan kebenaran dan kerendahan hati. Dari pikiran Kristus kita belajar fokus tentang penyelamatan. Fokus ya, jadi bukan kenyamanan, fokus kepada jiwa-jiwa. Selanjutnya kita akan melihat pengertian dari hati Kristus. Hati Kristus itu artinya hati yang mengasihi tanpa syarat. Kita bisa melihat contohnya di Lukas 19 ayat 1. Ia menangisi Yerusalem. Contoh lain di Lukas 23 ayat 34. Yesus itu berdoa bagi orang yang menyalahkan Yesus. Firman katakan, Tuhan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Matius 3 ayat 36, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi dari hati Kristus kita belajar menunjukkan kasih yang melayani. Dari hati Yesus kita melihat kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif, tapi kasih yang aktif. Nah, dari hati Yesus kita belajar tentang mengakui. Yesus sendiri sudah menunjukkan, Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagaimana dia mengakui. Dan dari hati Yesus kita belajar untuk berkorban. Di sini dari hati Yesus kita juga melihat orang yang telat. Di sini ya, kita akan sama-sama belajar. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Nah, di sini ya, yang pertama lihat mata rohani. Pelajaran yang kita dapatkan adalah latih, ya. Pelajaran yang kita dapatkan itu latih mata rohani kita. Lihat kebutuhan orang lain. Misalnya membantu tetangga yang kesepian. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin dia secara jasmani ya banyak keluarganya ada, tetapi ada orang-orang yang dia merasa kesepian. Atau kita juga bisa melihat tantangan sebagai kesempatan ini. Nah, jadi di sini latih mata rohani kita. Ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Minggu lalu ada oma-oma yang berkata, Rizka, oma tunggu kamu, kok kamu gak datang? Aku tuh sering janji. Saya sering kalau bersama dengan suami, kalau suami datang, selalu Rizka, saya kangen, oma kesepian. Jadi saya selalu berkunjung sama suami, walaupun kita hanya sharing gitu. Hanya sekedar sharing, kita ngobrol-ngobrol biasa, itu ternyata menjadi obat yang luar biasa. Oma ini suami sudah meninggal, dia tidak punya anak dan dia hanya tinggal sama adiknya yang tidak berkeluarga. Jadi ternyata ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari latih mata rohani kita. Ada begitu banyak jiwa-jiwa ya, mungkin keluarga kita, saudara kita yang membutuhkan perhatian, yang mungkin membutuhkan sentuhan tangan kita dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Selanjutnya pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang kedua adalah renungkan firman. Ganti pikiran negatif dengan kebenaran Alkitab. Contohnya saat dihina, ingat firman Tuhan apa? Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada begitu banyak, apalagi gitu. Kadang-kadang gitu.
kita tidak hanya dihina, ya, mungkin disakiti. Firman Tuhan katakan, ampunilah. Kalau kita tidak mengampuni, Bapak Ibu kita juga, nah, ampunilah. Ternyata mengampuni itu tidak semudah kita berkata-kata, betul. Apalagi kalau yang menyakiti itu adalah orang itu lagi, orang itu lagi, orang itu lagi, dan orang itu lagi, betul atau tidak? Nah, sini merenungkan firman. Ternyata tidak hanya merenungkan firman, tapi ketika ada masalah, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, ingat, oh firman Tuhan ini mengatakan seperti ini, jangan balas kejahatan. Oh firman Tuhan mengatakan, ya apalagi tadi dikatakan ampuni, apalagi jangan mencuri. Firman Tuhan kan jangan mengingini. Kadang-kadang kita suka godanya banyak ya, perempuan gitu ya, terus punya mobil baru, pengen dan sebagainya. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita pelajari adalah pupuk hati yang murah hati. Sini ampuni kesalahan orang lain, itu termasuk juga ya Kolose 3:13, dan gunakan sumber daya. Jadi pupuk hati yang murah hati itu kita bisa menggunakan waktu kita bisa menggunakan uang kita untuk memberkati sama, belajar untuk murah hati. Kita sudah mendapatkan contoh, kita sudah mendapatkan teladan dari Tuhan Yesus yang dia itu sangat murah hati. Sekarang kita juga sedang menggunakan waktu kita untuk berdoa. Mungkin kan sebagian orang ngapain ikut doa ada langsung gitu ya. Mungkin sebagian orang ada yang berpikir gitu kan, enakan gitu kan, ingatkan doa sendiri dan sebagainya. Jangan salah gitu kan, Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan saat ini, memberikan waktu kita untuk kita bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang sering kita doakan. Apalagi kita bisa gunakan uang kita untuk melayani jiwa-jiwa dan sebagainya. Jadi di sini pelajaran kita dapatkan adalah latih mata rohani kita. Lihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada begitu banyak jiwa-jiwa membutuhkan tangan kita. Pelajaran kita dapatkan adalah renungkan firman. Tidak hanya renungkan, ternyata harus mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketiga adalah pupuk hati yang murah. Berikan waktu kita, berikan uang kita, berikan tenaga kita. Apalagi banyak sekali yang bisa kita berikan. Dan itu semua harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, sini kesimpulannya buat kita semua adalah memiliki mata, pikiran dan hati seperti Kristus bukanlah pencapaian instan, tetapi proses seumur hidup melalui pertolongan Roh Kudus. Kita bisa memiliki mata, kita bisa memiliki pikiran, kita bisa memiliki hati. Ternyata tidak spontan kita dapatkan itu, tapi butuh proses. Dan kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kalau kita bisa melayani Tuhan sampai hari ini, kita saat ini ada dan dipercayakan menjadi pengurus PW, itu kita mampu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena gelar kita, bukan karena kita jadikan apa, tapi di sini melalui pertolongan Roh Kudus kita dapat melayani Tuhan, kita dapat melakukan tugas-tugas kita. Amin. Seperti Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tadi firman Tuhan ya dari Filipi 2:5. Jadi mulailah dengan langkah kecil. Lihat sekitar dengan belas kasih. Sekarang ada begitu banyak. Saya itu terkadang kalau lihat keluar, gak tega gitu ya. Saya mau nolong kadang-kadang terbatas. Ya, mungkin kita tak bisa dengan uang, kita bisa dengan hatian kita bisa dengan doa-doa kita. Atau mungkin saya akan nolong, nggak bisa memberikan baju baru, ternyata saya bisa memberikan baju yang masih saya pakai dan lain sebagainya. Jadi di sini kita belajar ya langkah kecil, yaitu dengan belas kasihan.
pikirkan kebenaran firman Tuhan, dan hidupi kasih yang nyata, bukan kasih yang pura-pura. Di gereja kita bisa mengasihi, di perkumpulan-perkumpulan rohani kita bisa mengasihi, tapi di kehidupan nyata kita tidak bisa mengasihi. Kita masih menyimpan dendam, dengki, cemburu, dan sebagainya. Tuhan tidak tahu kita seperti itu, tapi hidupi kasih yang nyata. Jadi dengan demikian kita menjadi terang yang memancarkan karakternya di dunia. Amin. Amin semuanya. Mau belajar memiliki mata pikiran yang seperti Kristus. Amin. Ya, jadi jangan andalkan kekuatan kita, tapi mari kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Semuanya, oke, bukan ada singkat, biar aku mungkin secara singkat kita, oh Tuhan, mungkin selama ini salah pandang saya salah. Oh ternyata mungkin selama ini cara berpikir saya salah. Ternyata selama ini hati saya masih salah. Hari ini Tuhan ingatkan kembali supaya kita belajar kembali dari mata rohani Kristus. Kita belajar dari seperti Yesus berpikir. Kita juga belajar untuk memiliki hati seperti Kristus. Mari semuanya kita akan berdoa untuk mengamalkan kebenaran firman supaya kita juga dimampukan untuk kita memiliki mata pikiran hati seperti Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dan mengucap syukur Tuhan untuk renungan yang singkat pada siang hari ini. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini Tuhan cara melihat kami salah, cara berpikir kami salah, hati kami masih salah, tapi Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami belajar dari teladan yang Kau berikan kepada kami, yaitu memiliki mata seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus, dan memiliki hati yang seperti Kristus. Mari Bapa, tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu, dan saat ini kami akan terus mengandalkan kekuatan, kami akan terus mengandalkan pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang memiliki mata pikiran hati seperti Kristus, sehingga kami boleh menjadi dampak, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan jiwa-jiwa membutuhkan uluran tangan kami. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan Tuhan, selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih Bu Rizka buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan pelayanan Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat, Ibu-ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian Hatiku Rindu. Mari Ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk kesempatan hari ini di mana kami dapat berkumpul bersama untuk menaikkan doa-doa kami walaupun secara Zoom Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Kiranya mereka dalam keadaan sehat ya Tuhan. Dan kami berdoa agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, bertindak adil dan bijaksana, menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya ya Tuhan, serta dapat memimpin seluruh jajaran pemerintahannya agar dapat mengemban amanat rakyat ini dengan benar dan jujur, untuk memimpin stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi di negara kami Tuhan, agar semakin membaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesatuan, untuk keamanan yang ada di negara kami NKRI,
Tuhan, agar dapat aman terkendali untuk kesejahteraan dan pembangunan bangsa kami juga Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni Tuhan untuk segala hal yang sudah dilakukan oleh bangsa kami Tuhan, untuk kejahatan-kejahatan yang sudah ada, untuk korupsi, tidak jujuran, premanisme, tidak adilan, yang sudah ada terjadi di negara kami. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu. Tolong bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tolong supaya kami semua boleh bertobat Tuhan dari segala jalan yang tidak baik Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami terus Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa berdoa Tuhan dengan tidak jemu-jemunya Tuhan untuk bangsa kami, untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong supaya kami peduli kepada bangsa kami ya Tuhan. Mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi biarlah kami Tuhan tetap mendoakan, tetap mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami ini Tuhan, dan kami yakin Engkau yang akan campur tangan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak yang baik, Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Bapak untuk keberadaan gereja-gereja GBI yang ada. Terima kasih Bapak untuk dasar yang teguh bahwa gereja-gereja-Mu ya Tuhan dapat berdiri karena penebusan-Mu di kayu salib dan karya Roh Kudus-Mu yang sungguh luar biasa, yang sehingga membuat gereja-gereja ini ya Tuhan menjadi alat penjangkauan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersepakat berdoa kiranya visi 10.000 gereja GBI terjadi menurut kairosnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga sepakat sama-sama mendoakan ya Tuhan. Kami sadar di tengah globalisasi dan tantangan zaman ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya dorongan kasih itu tetap ada ya Bapak. Biarlah kasih, dorongan kasih ini ya Tuhan, kami boleh gereja-gereja untuk terus saling mengasihi, memperhatikan, mendorong dan juga mendoakan ya Tuhan satu sama lain ya Tuhan, dari pelayan Tuhannya, jemaatnya, sehingga kami semua ya Tuhan, gereja-gereja GBI ini ya Tuhan dapat optimal dan melayani, mengiringi-Mu Tuhan sepanjang umur kami ya Tuhan, sehingga juga gereja-gereja GBI ini juga ya Tuhan kami percaya berdasarkan kasih-Mu dapat kedapatan rukun dan mengalami perkembangan yang dahsyat menurut kasih karunia Tuhan saja. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah dalam masa-masa ini sinergi dalam mentoring antar sesama gereja GBI itu terjadi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap gereja GBI selalu menjadi gereja yang sehat, kuat, dan berdampak dalam kesatuan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga teringat ya Tuhan untuk jemaat-jemaatnya juga khususnya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ini ya Tuhan, biarlah kami sadar bahwa Bapa, bahwa gereja itu bukan tempat orang-orang yang sempurna ya Bapa. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus kami mau disempurnakan di dalam gereja lokal kami ya Bapa. Dan biarlah kasih karunia Bapa saja ya Tuhan yang membuat para pelayan jemaatnya dapat membawa jemaat-jemaat ini ya Tuhan untuk benar-benar pulih dalam hidup mereka, untuk berdasarkan kasih karunia-Mu saja mereka boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Mereka boleh menjadi garam dan terang. Mereka boleh hidupnya maksimal bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada jemaat gereja GBI ini ya Tuhan, boleh bertumbuh berakar menjadi jemaat yang boleh dewasa rohani dan menjadi berkat tentunya ya Bapa bagi sekeliling mereka ya Bapa, dan tentunya membawa pengharapan Tuhan berdasarkan apa yang mereka dengar berdasarkan firman-Mu ya Bapa. Dan juga di dalam nama Tuhan Yesus, gereja GBI ya Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi pemerintah, bagi lembaga gereja yang lainnya atau lembaga sinode yang lainnya ya Tuhan, sehingga gereja GBI ini ya Tuhan dapat berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat di sekitar, berdampak dan menjadi berkat serta berpartisipasi aktif ya Bapa dalam menuntaskan amanat agung-Mu ya Bapa. Dan kami juga di dalam nama Tuhan Yesus bersepakat berdoa Bapa, biarlah diberkatilah para pengurus gereja maupun juga terutama ketua sinode kami Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Bapak, dan juga para ketua bidang, gembala dan seluruh pengurus yang ada yang Tuhan sudah percayakan di gereja GBI masing-masing ya Bapak. Biarlah kesehatan, kekuatan daripada-Mu terus mengalir bagi mereka ya Tuhan. Usaha pekerjaan yang mereka Engkau berkati ya Tuhan, dan mereka boleh melayani Tuhan dengan excellent, dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka buat, kiranya Engkau buat mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan dalam pelayanannya. Dan biarlah pelayanannya yang mereka lakukan ini ya Tuhan benar-benar menjadi pelayanan yang berbuah manis dan maksimal adanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersepakat. Amin. Terima kasih Tuhan, Yesus, terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa Tuhan. Siang hari Tuhan kami juga bawa Tuhan Departemen GBI Tuhan, dari pengurus pusat, nasihat, ketua departemen dan seluruh stafnya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau berikan unity lebih lagi Tuhan, tambahkan hikmat daripada Engkau, visi misi ini pada Engkau Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan, untuk membawa kaum wanita lebih lagi Tuhan, untuk setiap kaum wanita untuk datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati untuk setiap keluarga mereka Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga, bahkan diberkati setiap usaha pekerjaan mereka juga Tuhan. Kau yang sendiri yang terus pegang kendali kehidupan mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para ketua PD, BPLN, PW dan seluruh stafnya di daerah dan wilayah masing-masing juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, tambahkan hikmat daripada Engkau juga Tuhan, kesatuan hati satu sama lain juga Tuhan, saling melopang, saling menepati Tuhan, satu pikiran dalam Engkau Tuhan, saling membawa Tuhan. Untuk para kaum wanita juga Tuhan, lebih lagi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka juga Tuhan, setiap usaha pekerjaan mereka juga Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk WBI lokal Tuhan, berperan aktif Tuhan untuk mewujudkan visi Departemen WBI Tuhan, dan ikut menuntaskan amanat agung Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan ibaratkan kembali roh yang menyala-nyala dalam Engkau Tuhan, dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka juga Tuhan, biarlah
hari-hari ini mereka terus kuat dalam Engkau Tuhan. Kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan mengalir Tuhan untuk BBI lokal juga ambil berperan aktif Tuhan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan, menjadi wanita-wanita yang berdampak lebih lagi Tuhan. Kami juga rindu Tuhan ada pertumbuhan jemaat di BBI lokal Tuhan hari-hari ini Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan, para kaum wanita-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang haus lapar akan Engkau lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dibangkitkan para pahlawan-pahlawan wanita lebih lagi Tuhan, yang bergerak, yang terus berlari Tuhan, bahkan lebih lagi kekuatan yang pada Engkau berikan Tuhan untuk membawa para kaum wanita-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan, bahkan berdampak bagi keluarga mereka juga Tuhan. Kami rindukan Tuhan lebih lagi Tuhan dibentuknya WBI baru di Indonesia dan di luar negeri juga Tuhan adanya Tuhan. Ada lebih lagi dibuka-buka lebih lagi Tuhan WBI baru Tuhan, ada persekutuan lebih lagi, ibadah-ibadah lagi Tuhan. Kau kibarkan, Kau kembalikan lebih lagi Tuhan, roh mereka menyala lebih lagi Tuhan. Kau bangkitkan lebih lagi Tuhan para kaum wanita hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka terus berpengharapan dalam Engkau Tuhan, terus berharapnya kepada-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk pelaksanaan Rakerda dan setiap program-program yang sudah ada di wilayah masing-masing Tuhan. Biarlah semuanya terlaksana dengan baik Tuhan. Setiap dana-dana yang diperlukan juga Tuhan, Kau sendiri yang mencukupi segala sesuatunya Tuhan. Bahkan Kaulah Allah Jehovah Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan Tuhan. Kami percaya ada visi, ada penyediaan Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah Engkau yang cukupkan, bahkan lebih lagi Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan, sehingga banyak setiap program-program yang ada terlaksana dengan baik Tuhan. Lebih lagi Tuhan untuk membawa kemajuan para kaum wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau sendiri yang terus limpahkan kasih setia-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Bapa Kau sendiri yang terus beracara lebih lagi Tuhan atas para kaum wanita-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan hari-hari ini Tuhan, lebih lagi sebagai penolong, sebagai yang doa Tuhan dimanapun boleh ada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak kami ucap syukur Bapak untuk siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom doa pengurus daerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mewakili Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus untuk ketua pengurus daerah Tuhan WBI Jawa Barat Tuhan, untuk ketua umum Ibu Amapola Basani, ketua 1 dan ketua 2 Ibu Frida dan Ibu Tri Posa. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan untuk ketua pengurus wilayah 1 dan 2 Ibu Riposa, dan pengurus wilayah 3 Ibu Paulina Data Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa Tuhan untuk pengurus wilayah 4 ketua Ibu Sondang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk wakil-wakilnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa Tuhan untuk sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya Tuhan yang masuk di dalam pelayanan kami Tuhan di PBI ini Tuhan. Kami percaya kami semua dipilih Tuhan oleh Engkau untuk nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan kami sebagai tim Tuhan satu dalam kasih. Tidak ada Tuhan perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Para bayara sekian nama bayara karawadase, mereka boleh satu seperti Bapa adalah satu. Haleluya, tidak ada Tuhan saling bersaing tidak sehat, tapi boleh bersatu sepikir dan Kristus ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami terus Tuhan membawa amanat agung-Mu, ikut menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa. Biarlah makanan kami adalah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan yang sempurna dari-Mu Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, urapan lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan yang tergabung dalam pengurus daerah dan pengurus wilayah 1 sampai 4 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu Tuhan. Dan kami terus Tuhan seperti burung rajawali terbang tinggi
dengan sayap Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh Engkau Tuhan kami boleh Tuhan berjalan. Kami terus berlari Tuhan dan tidak menjadi lelah dan lesu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semangat kami Tuhan, roh kami, jiwa kami, tubuh kami sempurna dan tidak tercacat sebelum Engkau hadir datang lagi kembali Tuhan untuk menjemput kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan seluruh program kerja, seluruh bidang dapat berjalan dengan lancar oleh kehendak-Mu Bapa. Engkau cukupkan segalanya Tuhan. Kami bersinergi bersama-sama, unity Tuhan. Kami bergerak bersama Tuhan. Kami bergandengan tangan bersama Tuhan. Kami saling mengampuni Tuhan satu dan yang lain. Kami boleh saling Tuhan menatap kami satu dengan yang lain Tuhan dengan kasih-Mu, dan hanya mata kami tertuju kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesatuan hati dan terus Tuhan roh kami menyala-nyala Tuhan untuk setiap kami Tuhan, dan terus Tuhan, biarlah Tuhan di akhir ini Tuhan kami semakin dahsyat lagi Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Visi dan misi Tuhan dari BBI ini Tuhan boleh terwujud Tuhan, karena Engkau yang memampukan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan setiap kegiatan yang kami boleh adakan Tuhan tidak luput dari dana Tuhan. Kami Tuhan percaya Engkau Allah Yehova-Jireh yang menyukupkan semuanya. Dan kami Tuhan menjadi berkat di mana kami boleh Tuhan, apa yang ada pada kami Tuhan kami beri Tuhan untuk Engkau Bapa. Biarlah berikan kami kemurahan hati seperti Engkau yang murah hati. Berikan kami Tuhan hati-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi mengasihi jiwa-jiwa, khususnya wanita Tuhan. Biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Setiap tim Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi setiap kami. Berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya kami cakap, kami pandai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terus berdampak di setiap kegiatan kami Tuhan. Hanya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kami atau tim kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkaulah yang memberikan hikmat, Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang memberikan pertimbangan, dan Engkaulah yang memberikan pengertian. Terima kasih urapan setiap kami. Biarlah Tuhan jauh dari sempurna doa kami, tapi Engkau yang lebih sempurna dari Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Ida selanjutnya. Bapak, terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Siang hari ini Tuhan kembali kami berkumpul bersama Tuhan. Sekalipun lewat Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan ada hadirat-Mu bersama kami Tuhan. Mujizat-Mu yang nyata Kau berikan buat kami ya Bapak. Siang hari ini Tuhan kami sepakat berdoa Tuhan untuk umat dan keluarga, untuk pemulihan umat dan keluarga Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan merendahkan hati kami Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat mengalami pertobatan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Jamah kami Tuhan, agar kami dapat lahir baru Tuhan, bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, menjadi dewasa rohani Tuhan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati kami terus Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk gaya hidup kami Tuhan. Biar gaya hidup kami dipenuhi dengan doa, pujian, dan penyembahan ya Bapa. Untuk senantiasa kami mencari wajah-Mu setiap hari Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Bangkitkan terus untuk doa kami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menanamkan rasa haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami Tuhan, terang bagi langkah kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan
Ingatkan kami terus Tuhan akan firman Tuhan, karena kami percaya lewat firman yang hidup itu akan Kau berikan yang terbaik buat kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Generasi Yeremia ini adalah ujung tombak Tuhan. Jadikan Tuhan generasi ini Tuhan yang terbaik Kau berikan buat anak-anak kami Tuhan, untuk masa depan mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari hal yang tidak berkenan kehidupan Engkau Tuhan. Jauhkan mereka dari hal yang tidak baik Tuhan, hal yang tidak baik Tuhan. Segala narkoba, risek, apapun itu Tuhan, semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan dengan penuh keberanian Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jadikanlah generasi kami untuk pemenang dan pelayan yang terbaik Tuhan. Jadikanlah kami, anak-anak kami Tuhan, anak yang takut akan Engkau Tuhan. Jadikan generasi Yeremia ini Tuhan yang tunduk dan hormat kepada orang tuanya Tuhan, serta menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan keluarga, setiap keluarga Tuhan. Biar ada mesbah keluarga Tuhan, karena kami percaya Tuhan, lewat mesbah keluarga Tuhan, ada mujizat yang Kau berikan Tuhan, ada mujizat yang Kau nyatakan di setiap keluarga, lepas keluarga ya Bapa. Ada kesatuan hati di setiap keluarga ya Bapa. Ada pemulihan terjadi Tuhan, karena kami tahu Tuhan lewat mesbah keluarga ini Tuhan, banyak keluarga-keluarga dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Kita berdoa di dalam anugerah Tuhan yang melimpah siang hari ini Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami para wanita-wanita yang ada di Jawa Barat, khususnya Korwil 4, PW 4 yang sudah melayani. Kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Ibu Rizka yang sudah menguatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan, Pak Sigit dan Bu Astrin yang sudah memimpin dalam puji-pujian, dan teman-teman rekan-rekan yang sudah berdoa bersama, teman-teman staf PD yang ikut ambil bagian di dalam doa ini. Kami percaya setiap waktu, tenaga, pikiran, bahkan apapun yang sudah kami berikan, biarlah semua boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami percaya setiap jerih lelah kami tidak sia-sia. Kami topang doa untuk Korwil 1 yang sedang diadakan hari ini, biar semua berjalan dengan baik. Untuk rekan-rekan yang bertugas di sana, biar anugerah juga Tuhan melimpah atas mereka. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masalah pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan Yesus yang adalah jawaban di dalamnya. Dan kami yakin percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saat ini kami siapkan hati, arahkan pikiran kita mau terima berkat daripada Tuhan. Saya serahkan buat hambanya Bapak Gembala Sigit untuk membawakan doa berkat. Haleluya. Mari Ibu sekalian, kita akan angkat tangan di hadapan Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami sudah berdoa, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadikan kami menjadi ibu-ibu yang peka terhadap lingkungan kami, sekitar kami, karena kami tahu Tuhan bahwa mereka melihat apa yang menjadi perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Ajarkan kami menjadi terang dan garam dunia. Dan setelah ini Tuhan, kami akan beraktivitas melanjutkannya. Sebelumnya kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan kuasa berkat yang luar biasa. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya saat siang ini sampai Tuhan datang 2 kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kita udah foto bersama ya? Belum kayaknya ya. Oke.
Siapa yang bisa bantu foto? Saya bantu foto ya. Ya.